Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah mengumumkan putusan kasus pelanggaran kode etik 5 anggota DPR nonaktif. 3 diantaranya diberi sanksi dengan dinonaktifkan selama beberapa bulan. Sementara 2 lainnya dianggap tidak bersalah dan bisa kembali aktif sebagai anggota DPR. Malam ini saya mengundang Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasdem yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, dan kreator konten Lawan Buta Politik, Firdian Aurelio. Selamat malam Pak Sugeng, malam. Firdian. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Firdian dulu. Menurut Anda apakah sudah tepat mewakili perasaan publik, mewakili harapan publik putusan dari MKD? Saya nggak ngerti lagi sebenarnya apa yang dipikirkan dari MKD atau DPR RI. Kenapa itu? Mengenai hasil keputusan ini. Karena harusnya kita mengembalikan logika parlemen kepada apa yang publik bicarakan, apa yang publik minta, apa yang publik tuntut. Bahwa kemudian MKD punya tata cara. Kalau saya nggak salah baca, peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik, di situ begitu jelas mengatur soal bahwa setiap anggota Dewan RI harus melaksanakan tugasnya kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, golongan, dan sebagainya. Maka kepentingan umum ini kepentingan publik. Dan publik sudah jelas punya tuntutan yang clear mengenai prahara Agustus September kemarin. Di antaranya adalah pemecatan anggota DPR RI. Kenapa pemecatan, Mbak? Karena yang kami inginkan adalah jera. Efek jera untuk seluruh wakil rakyat yang hari ini terpilih. Tidak lagi petantang-petenteng ngomongin rakyat, tidak lagi menyepelekan apa yang jadi tuntutan rakyat. Terlebih, saya perlu bilang, enak banget itu 3 orang yang di sidang, Mbak. 3 orang yang dapat hukuman itu enak banget, cuma disanksi berbulan-bulan. Dikala hari ini, 3 bulan pasca Agustus kemarin, 10 kawan kami meninggal, Mbak. 900 lebih tersangka. Puluhan teman kami masih ada di Polda Metro Jaya. Del Pedro, Syahdan, Laras, Faizati, dan teman-temannya. Penabrak Afan cuma diminta maaf. Disuruh minta maaf. Dan sampai sekarang kita belum melihat ada perubahan yang sistematis 3 bulan, Pak. DPR belum pernah mengawal secara jelas reformasi Polri. Kapolrinya masih sama, Polrinya masih sama. DPR tidak pernah mengawal dengan jelas reformasi internal parlemennya sendiri. Yang kita minta bukan cuman 17.8 kan jadi rujukan DPR tuh. Di 17.8 kita jelaskan, yang kita minta bukan cuman pemecatan anggota yang bermasalah, yang publik karena memang pengen nih. Tapi adanya reformasi kelembagaan. Oke. Yang di dalamnya ngomongin soal peningkatan KPI, termasuk memecat anggota-anggota yang terbukti melakukan korupsi. Makanya kita minta ada Badan Kehormatan DPR RI. Pak Sugeng melihat tuntutan tadi, Mas Firdian dan kawan-kawan masih belum puas dengan apa yang diputuskan oleh MKD. Ya, luar biasa ketajaman pikir dan sikap. Kita mengapresiasi, bahkan sekali lagi kita menghormati apa yang menjadi tuntutan yang setidaknya diwakili oleh Saudara Firdian. Tetapi di satu sisi juga prosesnya telah berlangsung secara fair. Sebelum MKD memutuskan, toh juga melalui ada namanya saksi ahli. Bahkan di situ terlibat ada ahli hukumnya, ada ahli seorang kriminolog,
ahli medsos, ahli perilaku yang membahas tentang apa yang diekspresikan oleh anggota DPR, setidaknya yang 6 tadi, yang itu adalah tanda kutip yang dinilai telah mengencourage, telah melecut sebuah tindakan publik, membuat marah dan sebagainya. Ternyata juga ditemukan fakta-fakta, ada juga istilahnya ada yang framing, ya. Ada yang sehingga MKD itu dalam bersidang setelah melihat pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian matang, toh dilakukan secara terbuka. Kalau dikatakan tadi agar ada efek jerah, bukankah dengan demikian juga akan menimbulkan efek jerah, karena tingkatan jerah terhadap orang per orang tentu tidak bisa digebiah-uyah. Saudara Roni misalnya sudah mendapat juga katakanlah sanksi sosial sedemikian rupa. Demikian juga yang lain, rumahnya dijarah dan sebagainya. Jadi menurut hemat kami yang kebetulan ini Nasdem ya, Saudara Sahroni dan Nafa Urbah itu fair menurut hemat kita. Dan kami secara partai menerima dan menghormati keputusan MKD itu melalui sidang terbuka, disaksikan secara live bahkan. Nah, silahkan kalau ada katakanlah pendapat masyarakat yang menilai keputusan-keputusan itu masih belum memenuhi ya katakanlah rasa keadilan, mungkin bisa menempuh cara lain. Dan toh juga sebagaimana dikemukakan Ketua MKD, pengadu langsung itu justru mencabut juga pengaduannya. Jadi proses itu telah dilalui. Ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Nobody perfect, termasuk anggota DPR. Dengan peristiwa yang berakumulasi tanggal 25 Agustus dengan sebagaimana disampaikan tadi, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, termasuk kami yang di DPR, bahwa ternyata perilaku DPR itu dapat memancing sedemikian rupa di tengah-tengah situasi sosial ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Sanksi dari MKD apakah sudah dianggap bisa membuat anggota DPR lebih berhati-hati ke depannya, Mas Firdian? Sanksi ini sama sekali nggak memberikan efek jerah. Bagi pandangan sudah ada saya, sanksi sosial yang diberikan sama sekali sanksi ini tidak memberikan efek jerah. Satu saya misal sampaikan, yang kami dorong misalnya adalah transparansi DPR RI sepenuhnya, baik itu undang-undang yang akan dibicarakan, forum-forum yang akan dilaksanakan maupun anggaran yang akan diketok. Kita saksikan Mbak, di bulan lalu bagaimana publik kembali dikagetkan dengan dana reses. Ada yang nyebut 708 juta, 750 juta, ada yang bilang salah transfer. Ntar Sufi Dasko mengatakan ABCD, DPR lain mengatakan ABCD. Transparansi lagi tidak pernah kami dapatkan. Ini persis seperti tunjangan kemarin, kita minta A, semua DPR muter-muter. Ini kan tapi ini kan tapi ini. Transparansi jelas tuh, nggak ada efek jerak. Yang kedua, Mas Sugeng mungkin, saya pengen Mas Sugeng menyampaikan barangkali ke Ahmad Syahroni. Efek jerak salah satunya adalah public statement. Saya begitu kecewa dengan Syahroni ketika dia mengadakan syukuran, dan dia masih bisa-bisa mengatakan bahwa ya itu paling yang terakhir rumah saya, quote unquote, nggak bayar pajak, nerima bansos. Ini kalau bahasa Gen Z, ya Allah nggak kapok-kapok, tengil bet gitu. Kasar ya Mbak. Nggak kapok-kapok. Dan bukan hanya nggak kapok-kapok tengilnya sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat. Tapi ada doktrin yang salah dalam logika politik demokrasi substansial. Misalnya, dianggap ini paling nggak bayar pajak. Hari ini di mana bumi dipijak, di sana kita dipajak, Pak. Kita beli ke minimarket dipajak, beli rokok dipajak, beli bensin dipajak, apa yang nggak dipajak sekarang? Kedua, nerima bansos. Seakan-akan nerima bansos itu adalah pemberian hadiah dari negara. No. Bansos adalah yang kita titipkan kepada penyelenggara negara, negara balikin ke kita. Nggak pernah menerima bansos sama dengan sepaket nggak boleh teriak-teriak, quote unquote. Jadi kita masih melihat DPR, satu masih petatang petenteng, kedua masih nggak transparan, ketiga kita mendengar ada berbagai undang-undang yang akan ongoing, Polri misalnya, juga belum pernah kami lihat transparansinya. Pertama kalau untuk fraksi Nasdem, yang juga diapresiasi sebelum yang lain memberikan respons, Nasdem pertama kali memberikan sanksi waktu itu nonaktif. Meskipun yang jadi pertanyaan publik juga, kok ada bahasa nonaktif ya. Tapi tadi menjawab dulu yang kata Mas Firdian, belum ada efek jeraknya, dianggapnya masih petantang-petenteng, belum ada transparansi, itu gimana? Akan saya sampaikan kepada subjek yang dimaksud Bung Fris tadi. Terima kasih sekali lagi masukannya. Saya kira itu kalau memang masih mengeluarkan statement seperti tadi,
ya memang nanti kita sampaikan lah. Tapi pada intinya adalah tadi soal transparansi penyusunan undang-undang. Kebetulan ya, saya kebetulan di Komisi Energi. Setiap kali menyusun undang-undang itu memang tidak sesegagap gempita kekurangan-kekurangan DPR. Contohnya apa? Kami setiap mau menyusun undang-undang selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kalau tadi disebut misalnya memang di Komisi 3 tentang polisi. Saya tahu persis juga, mereka juga mengundang seluruh dari pakar, dari masyarakat umum, bahkan LSM diundang untuk memberi masukan tentang undang-undang. Sebagaimana yang terjadi di komisi saya misalnya, Komisi Energi, kita membahas tentang undang-undang minerba misalnya. Kita undang seluruh kelompok pemangku kepentingan, termasuk dari kampus. Saya bahkan roadshow ke kampus per kampus. Tapi memang lagi-lagi stigma terhadap DPR masih terasa berat memang. Jadi segala sesuatu aktivitas itu masih tertutupi dengan stigma-stigma yang dianggap DPR itu malas lah, orang malas. Sebagaimana tadi kritik tadi, semua menjadi otokritik bagi kami. Tetapi bahwa orang per orang setidaknya juga tidak melakukan apa yang dituduhkan, yang distigmakan oleh masyarakat. Saya mungkin secara analogik, mungkin ada yang mau dampingin saya jadi anggota DPR. Misalnya bagaimana besok pagi misalnya kita kunjungan kerja. Kita mengecek sesuatu, lantas kita ke dapil. Di dapil itu kita melakukan apa? Di samping kita itu, karena normatifnya kan ada 3. 1, menyusun undang-undang, fungsi legislasi, menyusun anggaran APBN. Ketiga, mengawasi jalannya pemerintah. Bahkan betapapun namanya DPR itu adalah wakil dari rakyat, di mana dapil itu ada. Kayak saya kebetulan dari dapil Banyumas Cilacap. Segala persoalan kemasyarakatan masuk juga di kami. Dan itu wajib hukumnya kita mencari jalan keluar. Apa yang disebut dengan fungsi keempat adalah fungsi problem solving. Bahwa DPR sebagaimana juga institusi lain yang kadang disorot secara stigmatik, masih dengan stigma-stigma tertentu, itu kita terima sebagai sebuah koreksi. Nah, koreksi ini seperti apa yang ingin dilihat oleh Firdian dan kawan-kawan agar apa yang dilakukan DPR, problem solving itu betul-betul terlihat? Saya pengen bilang, harusnya penyelenggara negara Indonesia, mau itu pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, bersyukur. Saya pengen bilang, tuntutan yang kemudian dianggap dikabulkan ini bukan hadiah dari penyelenggara negara. Ini adalah perjuangan kami. Dan harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita tidak seperti Nepal. Kita memilih tidak seperti Nepal. Kalau publik pengen kita panas-panasin, bakar seluruh anggota dewan, mungkin itu tidak bisa. mungkin, itu salah. Tapi itu salah. Kita nggak lakukan kan? Kita nggak boleh dilakukan itu. Kita tidak lakukan. Kita memilih jalur untuk punya tuntutan yang jelas. Ada deadline-nya tuh, Mbak, 17+8 tuh kan? Dan kita memilih untuk berdiplomasi, bahkan ada yang masuk audiensi dengan DPR RI. Makanya ketika hari ini kami melihat stigma terhadap DPR, ini bukan tentang stigma, ini tentang harapan. Makanya kami berharap DPR itu bukan hanya fokus pada anggota-anggota dewan bermasalah ini, tapi juga fokus pada tuntutan reformatif yang kami inginkan. Salah satunya adalah kemana anggota DPR ketika ada kawan kami Laras Faizati yang cuma bikin instastory, sekarang jadi jerujikan. Kemana anggota DPR ketika ada kawan kami Del Pedro yang advokasi pelajar yang ketangkep dijerujikan. Begitupun ada ratusan teman kami tersangka. Kemana anggota DPR ketika ada 2 kawan kami Rano Farhan yang sampai sekarang belum kembali, hilang, dan katanya ditemukan kerangkanya di Kuitang. Kemana anggota DPR ketika melihat penabrak Afan cuma disuruh minta maaf, ketika melihat Polri belum direformasi, ada pun lembaga reformasinya ngisi polisi-polisi lagi. Kemana anggota DPR ketika hari ini tuntutan kita di 17+8 juga menyangkut lembaga lain. Eksekutif salah satunya yang jadi pengawasan DPR salah satunya. Misalnya soal bagaimana eksekutif ini tidak buang-buang anggaran misalnya dengan menjadikan wamen rangkap komisaris, jelas-jelas itu melanggar putusan MK. Jadi ketika kita mengkritik anggota DPR karena mahal pengeluarannya, reses lah, tunjangan, sepaket sebenarnya kita mengkritik komisaris rangkap wamen lah, MBG 1 triliun per hari. Sebagai satu sistem yang dikritik. Sebenarnya kan kalau bicara soal publik, kenapa menggantungkan harapan ke DPR, ke anggota dewan ya? Karena memang wakil rakyat. Betul. Lalu ada juga kita ada spektrum yang namanya Dasolen dan Dasein antara harapan dan kenyataan. Nah, bagaimana mendudukan ini?